Wina dan Lan. Seperti hari-hari biasa yang dilalui Wina, meski sekarang dia sudah pulang namun dia tetap berjualan mainan keliling kampung. Padahal ayahnya Pratama sudah melarang dan menyuruhnya untuk kembali ke perusahaan agar membantunya. Tapi Wina tidak mau dengan alasan dia sudah sangat nyaman dengan pekerjaan yang sekarang meski hanya berjualan keliling kampung. Saat ini Wina berada di kampung sebelah, tepatnya tidak terlalu jauh dari kontrakan yang dia tinggali dulu. Kemarin sebelum dia pulang dengan panas matahari yang menyengat, tak menyurutkan langkah Wina dan semangatnya berjualan keliling kampung. Tanpa dia sadari pun, semua yang dilakukannya kali ini ada yang memperhatikan dari balik layar yang berada di daerah itu. Mereka mengawasinya dan tidak hanya itu saja. Selain di balik layar ada juga seseorang yang mengawasi gerak-gerik Wina dari jauh. Itu pun tidak luput dari pengawasan di balik layar. Kembali ke Wina yang sedang beristirahat karena lelah berkeliling. Hup, baru terjual segini, tapi tak apalah, cukup untuk hari ini. Gumamnya pelan, kemudian Wina melihat langit mulai siang mendekati sore. Sepertinya aku harus pulang. Wina duduk di bawah pohon, ya, yang cukup rindang dan membuatnya sedikit sejuk karena udara di sekitar panas. Tepat di pinggir jalan, merehatkan sejenak kakinya yang sedari pagi melangkah, sambil menghitung penghasilan hari ini dari jualan mainannya. Setelah selesai, Wina memasukkan kembali pada tas lempang kecil yang berada di pinggangnya. Saat hendak beranjak berdiri, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya, membuat Wina kaget sekaligus sedikit takut. Dia langsung berdiri dari duduknya dan melihat ke arah mobil itu, ingin tahu siapa orangnya dan kenapa berhenti di depannya. Wina mencoba tenang, bukan apa-apa dia karena tidak mengenal siapapun di kampung ini. Apalagi jalanan terlihat sepi sedangkan mobil yang berada di depannya tidak dia kenal siapa. Kemudian seorang pria turun dari dalam mobil, tentu orang itu mungkin masih seumuran dengan Wina. Pria itu datang mendekati, menghampiri Wina yang masih berdiri, terlihat kaku, namun juga terlihat tenang meski dengan ketakutan dalam hati. "Mari Nona, bisa ikut saya sebentar," ucap pria itu dengan nada sopan, di dalamnya namun tegas. Pakaiannya yang terlihat mahal tidak menyangka bahwa dia seorang supir. "Siapa Anda? Saya tidak mau ikut karena saya tidak mengenal Anda." Wina mulai sedikit takut pada orang di depannya ini. Tangannya mulai gemetaran, apalagi orang di depannya ini memintanya untuk ikut. Ikut kemana? "Ya Allah, bagaimana jika orang ini mau menculikku dan menjualku? Ayah, ibu, tolong Wina." Batin Wina, matanya mulai berkaca-kaca. Tempat ini sangat sepi, berteriak pun tidak akan ada orang yang mendengarnya. "Jangan takut Nona, saya hanya menjalankan perintah dari Tuan." Dengan nada suara pelan, seakan sadar bahwa dirinya telah menakuti Nona. Di depannya jika saja tuannya tahu, habislah hidupnya, karena telah berani membuat Nona itu takut. "Apa suaraku terlihat menyeramkan? Padahal aku sudah sangat sopan memintanya untuk ikut," batin pria itu. "Apa tuanmu itu orang jahat? Jika iya, maka saya tidak akan ikut." Entah kenapa pertanyaan Wina malah membuat pria itu tergelak heran, dirinya yang bodoh atau bagaimana. "Tuan, saya orang baik Nona. Mari silakan ikut saya, tidak bisa membuang waktu lagi karena nyawa saya pun terancam. Jika tidak bisa membawa Nona ke hadapan Tuan," jawabnya sopan dan sepelan mungkin agar Wina tidak semakin takut. Dengan terpaksa akhirnya Wina ikut. Pria itu membuka pintu mobil dan mempersilahkan Wina untuk memasukinya. Wina duduk dengan tenang meskipun begitu tetap saja dia masih merasa takut, apalagi tangannya tidak berhenti bergetar. "Semoga saja ada saksi yang melihatku masuk ke dalam mobil ini. Jadi kalau ada apa-apa dan ibu mencariku, bisa tahu keberadaanku sekarang," batin Wina yang melihat ke arah jalanan setelah mobil bergerak dan tentu saja ada yang tahu. Perjalanan Wina hening, dia melihat jalan mobil yang ditumpanginya melaju dengan kecepatan sedang. Wina mengingat-ingat apa saja yang dilewatinya tadi, karena jalan yang dilalui tidak dia kenal. Entah kemana dia akan dibawa, yang pasti jalan ini bukanlah jalanan kota yang padat. Ini mana lebih ke arah seperti hutan. Wina berdaham, dia ingin mulai bertanya setelah dirinya diam sedari awal.
Tuan, Pak, akan membawa saya kemana? Tanya Wina dengan tenang, sopan namun tidak dalam hati. Ya Allah, kenapa aku jadi takut? Batinnya. Maaf Nona, nanti Anda akan tahu. Singkatnya melirik sedikit ke belakang melalui kaca di atasnya, kemudian kembali fokus menyetir. Wina dia memikirkan bagaimana dia tahu dia dibawa kemana, sedangkan dia saja tidak mengenal orang di depannya. Takut pasti, apalagi ini sudah jauh dari tempat biasa dia keluar, dan ini adalah pertama kalinya dia ikut dengan orang asing yang bahkan dia tidak kenal. Mau menelpon pun sekarang dia tidak mempunyai alat komunikasi. Wina terus berdoa dalam hati agar dia tidak berada dalam bahaya. Hingga tanpa sadar, saking banyak melamun dan diam, ternyata mobil yang ditumpanginya sudah sampai. Mobil berhenti tepat di sebuah mansion mewah. Meski lebih mewah, milik keluarga deluxe sih, menurut Wina bangunan ini sudah sangat besar. Wina masih melihat kagum di depannya. Pria itu turun dari mobil dan ingin membuka pintu mobil untuk Wina, namun Wina menolaknya. Maaf, saya bisa keluar sendiri, tidak perlu Anda buka pintunya. Namun pria itu tidak mendengarkan ucapan Wina dan terus membuka pintu mobil. Maaf Nona, ini sudah tugas saya. Tenang dengan sopan kemudian menunduk kembali. Wina pasrah, kemudian dia turun dari dalam mobil. Dia memasuki pintu besar sesuai arahan dari pria tadi. Setelah itu dirinya disambut para pelayan. Selamat datang Nona, ucap mereka serempak. Para pelayan pun menunduk kembali setelah mengucapkan kata sambutan itu. Astagfirullah, kayak di film-film. Lihatlah, bahkan pelayan saja berkelas daripada aku yang pakaiannya. Hih, batinnya kaget. Wina dia merasa tidak pantas diperlakukan seperti itu, apalagi penampilannya sekarang seperti... Ya kan, kalian tahulah sendiri. Wina tersenyum kikuk sambil mengangguk tanpa menjawab sambutan mereka semua karena masih bingung untuk apa dirinya dibawa ke mansion ini. Mari Nona ikut saya, ucap kepala pelayan. Masih diam, Wina tetap mengikuti kepala pelayan itu hingga sampailah mereka di ruang makan. Saya kepala pelayan di mansion ini Nona, perkenalkan nama saya Mate, ucap Mate sopan sambil tersenyum. Wina, balas Wina, meski penasaran Wina tetap diam. Silakan duduk dan cicipi hidangan di meja ini Nona. Makanan ini dihususkan memang untuk Nona sebagai tamu istimewa di mansion ini, ucapnya lagi. Terima kasih, hanya kata itu yang keluar dari mulutnya. Namun Wina bahkan tidak menyentuh makanan yang berada di depannya. Meski lapar sekalipun, dia merasa tidak sopan karena tuan rumah tidak ada alias belum muncul. Apa ini tidak beracun? Sopan tidak ya makan tanpa ada pemilik? Batin Wina dia khawatir takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tenang Nona, makanan ini aman dan sehat karena sudah melalui uji coba sebelum dihidangkan, ucap Mate, kepala pelayan itu yang melihat kekhawatiran Nona Nyonya, calon istri tuannya. Maaf, iya saya akan makan, ucap Wina pasrah. Kemudian Wina makan dengan lahap, apalagi seharian ini dia berkeliling kampung dan perutnya sangat lapar. Tentu saja dia memikirkan siapa gerangan yang ingin menemuinya. Weni berjalan mondar-mandir di depan rumah, bagaimana tidak? Anaknya belum pulang padahal ini sudah waktunya pulang dan ini sudah sangat terlambat dari biasanya. Sayang, kamu berada di mana? Kenapa belum pulang? Batin Weni. Weni benar sangat khawatir, takut terjadi apa-apa sedangkan dia dan putrinya tidak memiliki ponsel. Jadi tidak bisa saling menghubungi. Sedangkan di sisi lain, Lan sedang mengintip di balik tembok, menatap Wina sambil terus tersenyum.